Shalom, perkenalkan nama saya Gaby Umbo dan ini adalah tugas UAS Pak Dewasa. Yang saya ambil judulnya ialah Pola Hidup Umat Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Pendahuluan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menegaskan, jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Bagaimana pola hidup umat Tuhan yang patut dihidupi? Ada beberapa pola hidup yang dapat dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu 1. Belajar menerima keputusan Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mengapa kita harus menerima keputusan Tuhan? Karena Tuhan dapat dipercayai. Karena Tuhan pasti tepati janjinya. Karena keputusan Tuhan itulah yang terbaik. Yang kedua, belajar menerapkan keputusan Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam hal apa kita harus menerapkan keputusan Tuhan? Yang pertama, memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan. Itu terdapat dalam kitab Kejadian 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Yang kedua, membangun tim kerja yang solid yang terdapat dalam kitab Kejadian 26 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Yang ketiga, memilih damai daripada bertengkar. Kejadian 26 ayatnya yang ke-26 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Yang keempat, menjadi saluran berkat bagi sesama yang terdapat dalam kitab Kejadian 26 ayatnya yang keempat. Yang ketiga, belajar membangun keintiman dengan Tuhan Allah. Kejadian 26 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Yang mengatakan, mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan sumber segalanya bagi hidup kita. Kejadian 26 ayatnya yang ke-24. Yang kedua, karena ada banyak cobaan yang siap menjatuhkan kita. Kejadian 26 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Penutup, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik dan berkenan kepada Allah yang harus kita hidupi ialah belajar menerima keputusan Tuhan, belajar menerapkan keputusan Tuhan, belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.